Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita udah masuk ke pertemuan 11. Pertemuan 10 dengan materi ke-11. Di materi hari ini kita akan membahas nirmana di dalam desain komunikasi visual, media digital, terus nanti ada di seni dan arsitektur. Jadi kalau sebenarnya hampir sama prinsip semua media desain itu semuanya sama. Entah itu di media desain, media yang itu media desain itu ada yang cetak, ada yang digital. Terus di seni ada di arsitektur, itu semuanya itu nggak jauh-jauh prinsipnya dari kesatuan, keseimbangan, empasis atau penekanan, kontras, proporsi. Mungkin kalau ada juga desain yang simple, kesederhanaan. Kemudian ada juga movement atau visual flow. Nah, itu nanti akan kakak jelasin di studi kasus. Setiap kakak akan detailin di desain yang studi kasus media digital. Oke, kita lanjut. Untuk yang pertama itu desain grafis ada di mana aja? Kita bisa lihat ada di logo, ada di poster, ada di printing atau percetakan, di baju. Arsitektur juga masuk ke dalam seni. Jadi kita juga bisa lihat ada di website, sosial media, itu semua ada desain grafisnya. Nanti juga kita akan bahas desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual itu ada logo, brosur, poster, kemasan, website. Tuh kita bisa nemuin namanya desain komunikasi visual atau bentuk dari desain komunikasi visual. Desain yang dari desain tersebut bisa menyampaikan pesan. Jadi makanya namanya desain komunikasi. Komunikasi menyampaikan pesan melalui visual. Cara gampang dan ingetnya. Lanjut lagi ke desain digital. Desain digital itu kita bisa nemuin di desain Illustrator, entah itu yang menggunakan Procreate, GoPen, Illustrator, apalagi itu, atau alat desain buat bikin komik, bikin kartun, bikin animasi, itu termasuk ke desain digital. Selain itu juga ada di media sosial, kalian bikin postingan buat digital marketing, itu juga masuk ke desain digital. E-book, game, billboard yang kalau kalian lihat di di mall-mall atau di kota-kota besar, biasanya tuh udah banyak menggunakan billboard video, billboard yang hanya diam aja, yang advertising stand, billboard, itu masuk ke dalam desain digital. Kemudian graphic design tadi udah kakak sebutin, ada di logo, poster, brosur, website, itu termasuk dalam desain grafis. Jadi biasanya format desain grafis digital itu ada yang berbentuk JPEG, PNG, SFG, MP4, itu masuk ke dalam desain grafis atau desain
digital. Desain komunikasi visual itu juga bukan hanya ini doang ya, brosur, poster, spanduk, banner yang warnanya gede-gede itu juga termasuk desain komunikasi visual. Oke, hari ini kita akan bahas apa aja? Apa itu desain grafis, apa itu media digital, apa itu seni dan arsitektur, terus prinsip-prinsip desain grafis digital, seni dan arsitektur, terus alat perangkat lunak desain grafis, kemudian ada teknik desain dan efek visual, kemudian ada penerapan nirmana pada desain komunikasi visual, media digital, seni dan arsitektur, ada studi kasus desain komunikasi visual atau DKV, biar cepat ngucapinnya, media digital, seni dan arsitektur. Yang terakhir, summary atau kesimpulan. Desain grafis sendiri itu didefinisikan sebagai seni dan praktik merancang elemen visual. Itu ada garis, warna, bidang, bentuk, tekstur ruang, dan elemen visual yang udah pernah kita pelajarin di pertemuan 2 untuk menyampaikan pesan secara efektif melalui media cetak dan digital. Fokusnya itu biasanya menggabungkan teks, gambar, warna, dan bentuk supaya bisa menghasilkan pesan yang bisa dibaca oleh audiens atau pembacanya. Jadi dengan sekali lihat atau yang kalian ingat di materi yang teori Gestalt itu ada secara keseluruhan itu prinsip the law of vagueness itu bisa menyampaikan pesan secara efektif apa yang mau disampaikan dari media desain tersebut, entah promosi atau informasi atau pesan moral atau pesan terselubung. Kita itu tergantung dari si niat pembuat desainnya. Jadi bukan hanya untuk menyampaikan pesan juga ada untuk memberikan efek visual, kenyamanan untuk kita membaca pesan tersebut dari estetikanya dan struktur komposisinya. Terus ada prinsip nirmana dalam desain grafis. Itu tadi udah kakak sebutin, ada keseimbangan, irama, emphasis, kesatuan, proporsi, kontras, ada kesederhanaan juga. Itu tergantung dari bagaimana si kreator, desainernya atau itu mau ngebikinnya kayak gimana dan menggunakan prinsip apa. Lanjut, aplikasi nirmana dalam DKV itu contohnya ada membuat logo yang mudah dikenali dan bermakna melalui pengaturan bentuk dan warna. Yang di logo Ricis karena kakak studi kasusin, dia warnanya merah. Itu untuk menggambarkan untuk mengunggah pembeli itu untuk makan gitu. Terus ada poster, itu untuk menerapkan elemen fokus dan kontras warna misalnya. Terus brosur dibuat sedemikian rupa untuk menyampaikan pesan, promosi, atau kesan-kesan dari perusahaan tersebut untuk menarik audiens atau pembeli misalnya. Ya biasanya yang diatur teksnya, mungkin ada ditambahin gambar untuk menarik perhatian audiens, dan penekanan pada tipografi untuk menyampaikan promosi-promosinya mungkin. Terus ada mendesain kemasan produk. Biasanya kalau kita beli makanan dalam kemasan atau produk-produk, biasanya kalau cewek-cewek itu kalau lihat barang yang lucu ya dari
kemasannya lucu, beli. Atau dari bentuk produknya tersebut tersendiri itu lucu, beli. Karena ada sifat ketertarikan kita kepada sesuatu yang menarik. Jadi dari bentuknya, desainnya, entah warnanya itu menarik kita supaya beli. Atau misalnya kalian suka warna pink, biasanya kalian akan beli produk-produk yang warna pink. Kalau dikasih yang warna merah, di antara segan dan enggan untuk menerima hadiah tersebut. Itu termasuk dari rasa ketertarikan kita terhadap suatu, entah itu warna, produknya tersendiri, visualnya, itu juga termasuk dari salah satu yang membuat menarik dari produk atau kemasannya. Nah, misalnya kan ada kemasannya gede, ternyata isinya kecil. Ternyata ya itu tujuannya dari kemasan itu gede, menarik, besar, menarik, cuman untuk menarik pembeli, padahal isinya mungkin kecil atau malah banyak kayak untuk kemasannya besar tapi untuk melindungi produknya yang rentan pecah atau yang rentan rusak. Biasanya kan ada untuk sekat-sekat untuk pelindung produknya itu di dalam produknya. Di dalam kemasannya maksudnya. Terus website, biasanya website digunakan untuk menyampaikan informasi atau promosi juga, supaya kalau audiens atau pembaca atau yang melihat dari buka website tersebut, dia udah tahu ini websitenya mau menginformasikan apa atau mempromosikan apa. Belum kalau misalnya ada sedikit animasi gerak yang menarik perhatian kita untuk diklik atau apa-apa gitu, biasanya untuk balik lagi menarik atau membuat ini pembaca atau audiensnya untuk mengklik buttonnya. Terus kita lanjut studi kasusnya. Ini ada logo Adidas pada tahun 90-an yang awalnya dari bentuk bunga, terus dia tiba-tiba berubah menjadi Three Mountain Stripe. Itu untuk menggambarkan kalau ada tantangan yang siap dihadapi. Jadi dari mulai tantangan kecil, jadi kan ini kan ada kecil, sedang, tinggi. Ada tantangan kecil, sedang, dan tinggi. Jadi Adidas siap untuk menghadapi tantangan apapun yang terjadi selama dia melakukan penjualan produk dia. Terus ada poster kampanye sosial dengan menggunakan kontras, warna, dan penekanan pada pesan utama. Misalnya kalau kalian lihat, perhatiin yang pertama di slide ketiga. Di sini ada poster jauhi rokok, ingat bahayanya. Di sini dia kasih penekanan pada teksnya. Kalau rokok itu harus dijauhi. Kemudian dia kasih peringatan bahwa rokok itu bahaya, itu dengan tulisannya di blok dengan background warna navy. Ini kan ada background, dia kasih lagi background elemen baru untuk memperingati bahayanya rokok. Kemudian dia juga kasih beberapa pesan utama. Nih, ada 4. Pertama, merusak kesehatan karena dia mengandung bahan kimia berbahaya. Terus menyebabkan kecanduan karena bersifat adiktif dan candu. Terus membahayakan orang lain. Jadi bukan hanya si perokok aja yang mendapatkan bahaya tersebut, tetapi orang di sekitarnya. Justru malah perokok pasif yang dapat kerugian lebih tinggi daripada perokok aktif.
Karena rokok itu bisa bertahan lama di rambut, di baju, di mulut, walaupun kalian udah sakit gigi itu masih bertahan. Di rambut itu lebih banyak. Kalau kalian udah mandi, itu menurut dokter itu masih nempel. Karena sifatnya yang kimianya itu yang menyerap, bertahan gitu. Entah di baju, di rambut. Kemudian menguras kantong, ya jelas. Kalian yang perokok itu rela beli rokok yang sebatang 2.000 kan. Anggap aja berarti kalian setiap hari, misalnya sehari itu 5 batang, berarti kalian udah bakar uang 10.000 dengan sia-sia, ya kan? Dan itu sudah termasuk menghabiskan banyak uang. Terus dia kasih lagi pesan utama lagi, hidup sehat, bebas asap rokok. Jadi dia mau kasih penekanan lagi di posternya, kalau kehidupan dengan yang bebas rokok itu bukan hanya untuk kesehatan diri sendiri, tapi juga kesehatan orang lain atau orang sekitar. Kenapa kakak bisa bilang begitu? Selain di sini hidup sehat, di sini juga ini peringatan itu membahayakan orang lain. Berarti kalau bebas asap rokok, berarti kita sudah juga membantu sehat orang lain. Kita lanjut. Brosur wisata yang menggunakan irama visual untuk memandu mata pembaca. Entah itu misalnya posternya dibuat gambar tempat wisatanya gede. Nih kayak gini misalnya, dibuat gede gini, atau dijadiin background tempat wisatanya, terus tulisannya dibuat semenarik mungkin untuk bisa dibaca sama audiens. Ini gini. Ini sih lebih ke poster kamarnya sih ini sebenarnya. Cuman kakak ingin memberikan contoh. Terus kita lanjut. Apa itu nirmana digital? Nirmana digital itu bentuk penerapan prinsip dasar visual dalam media digital seperti desain grafis, UI UX, animasi, dan media interaktif. Biasanya media digital itu interaktif. Ada yang tadi di website kita klik mengarahkan kita ke informasi selanjutnya. Terus fleksibel, terus visualnya dinamis, ada animasinya, ada transisi, ada efek visualnya, dan ada multi platform, bisa di media sosial, situs web, dan aplikasi. Prinsip nirmana dan dalam grafis digital itu hampir sama. Ada kesatuan, keselarasan atau harmoni, kontras, emphasis, proportion, keseimbangan atau balance, irama, dan repetisi. Untuk unsur dalam media digital, itu tadi ada titik dan garis, bentuk, warna, tekstur, visual, ruang, space, dan tipografi. Karena ini unsur dasar yang sebenarnya hampir semua bentuk seni itu punya unsur visual ini. Tadi kan kalau kalian ingat tadi di desain grafis, ya, ada garis, warna, bidang, bentuk, tekstur, ruang, hampir sama. Jadi semua bentuk seni apapun itu udah pasti ada garis, warnanya, warnanya monokrom, complementary color, itu
dari bagaimana si desainer itu untuk menyampaikan atau membuat desainnya. Kemudian alat dan perangkat lunak desain grafis itu kalau yang sering edit foto, yang ada juga sih yang bikin poster, desain media digital, itu menggunakan ada Photoshop. Kalau kakak sih lebih sering menggunakan Illustrator itu untuk buat poster, spanduk, buat logo dan lain-lain. Itu biasanya kakak lebih ke Illustrator, tapi tetap menggunakan Photoshop untuk resize. Jadi kakak resize itu dia mengubah ukuran. Jadi di Illustrator kakak bikin secara skala. Contoh misalnya spanduknya ukurannya 6 meter kali 2 meter. Di Illustrator kakak bikin dari makanya kalau Illustrator kakak itu selalu unit ukurannya itu menggunakan cm. Jadi untuk menggunakan tadi yang dari spanduknya 6 meter kali 2 meter, di Illustrator kakak pakai skala 6 cm kali 2 cm. Nah dari situ nanti kakak gedain seukuran A4, baru didesain di situ. Nah, kalau udah selesai atau udah ACC dari atasan kakak atau rektor, biasanya baru kakak resize ke ukuran sebenarnya ke Photoshop. Kenapa enakan pakai Illustrator? Jadi dari Illustrator itu kalau misalnya desain kita vektor, mau diubah ukurannya atau di resize ukurannya mau segede apapun, dia nggak akan pecah. Itu kelebihan dari vektor. Bedanya kalau gambar, kalau misalnya gambarnya cuman ukurannya 100 KB, mau kalian taruh di banner yang ukurannya 10 meter, itu udah pasti dia pecah, malah jadi kayak pixel-pixel point gitu. Nah ya, kalau kakak sih lebih saranin kalau kalian mau bikin spanduk itu menggunakan, kalau emang kalian gak bisa ya Illustrator, kalian bisa pakai CorelDRAW. Itu juga dia vektor, tapi kalian bisa atau mau langsung bikin di Photoshop juga pakai pen toolnya itu juga bisa. Atau dari, tapi emang enakan kalau kalian emang di spesialis atau pekerjaannya itu media cetak ukuran besar, itu sih kalau kakak saran ini Illustrator atau CorelDRAW. Terus ada Adobe InDesign. Adobe InDesign ini nanti kita akan belajarin di Mavip 1. Di Mavip 1 kita akan belajar bagaimana melayout buku atau kita belajar bagaimana menggunakan InDesign. Terus ada Figma dan Sketch. Itu untuk pembuatan UI UX. Ini kalau kalian bikin prototype enak banget bikin di Figma. Karena kalau kalian mau bikin button interaktif, itu button-button atau pilihan menu toolboxnya itu gampang digunakan di Figma. Terus ada Procreate. Procreate itu ilustrasi digital berbasis tablet. Jadi kalau kalian mau gambar atau lain-lain selain Procreate yang berbayar berlangganan, itu ada kakak pakai, karena kakak pakai tab Huawei, itu kakak menggunakan GoPen. Di GoPen itu dia emang aplikasi khusus buat pengguna tab Huawei. Jadi kalau kalian nyari di Google Play atau di App Store GoPen itu nggak akan ketemu, karena emang ini khusus untuk Huawei apps. Ini nanti kalian bisa buka sendiri di websitenya ya, informasi selanjutnya. Oke, kita lanjut untuk teknik desain dan efek visual. Itu ada tipografi. Tipografi ini penting banget di media desain apapun. Selain untuk memberi penekanan, memberikan informasi, memberikan pesan, kalau tipografinya nggak cocok
atau tipografinya rumit, berantakan, itu kalian nggak bisa menyampaikan pesannya atau dari informasi yang mau kalian sampaikan di desain tersebut. Jadi kalian hanya bikin desain yang tidak berguna atau desain yang tidak bisa dibaca karena tipografinya berantakan dan tipografinya itu yang kalian pilih font type-nya itu font type yang sulit dibaca, atau kalian udah menggunakan tipografi yang tepat tapi backgroundnya yang nggak tepat. Misalnya backgroundnya merah, tulisannya agak keping-pingan tapi nude, atau backgroundnya hitam, tulisannya biru tua atau navy, atau kayak ini aja nih, gini aja langsung. Ini backgroundnya kan agak kekreman, terus tiba-tiba kakak ubah ke agak keabu-abuan kayak gini, jadi sulit dibaca. Tipografi ini mau dibikin kalian slide, bikin desain, di slide kan juga sebenarnya ada sedikit desainnya, atau layout. Jadi kalian bikin slide itu ada namanya layout. Itu kalau kalian salah dalam pembuatan pemilihan font type, backgroundnya, itu udah pasti pesan kalian nggak akan kebaca. Terus ada namanya kinetic typography. Jadi ya kalau kalian bikin slide kan ada pilihan sisipkan animasi kan, nih kalau kayak gini nih. Misalnya yang dari kiri itu namanya kinetic typography. Nah, itu namanya kinetic typography. Atau kalau kalian suka karaoke, nah teksnya itu kan ngikutin narasi atau musik si lagu tersebut. Itu namanya kinetic typography. Terus ada vector art. Nah, vector art tadi ini yang kakak jelasin. Mau kalian bikin desain atau gambar segede apapun di di Illustrator, mau kalian cetak di spanduk segede apapun, misalnya dari ukuran 6x2 meter, terus tiba-tiba klien kalian minta diubah jadi ukurannya 12x4, yaitu mau kalian riset jadi 2 kali lipatnya dari 6x2, itu gak akan pecah gambar atau vektor yang kalian gunakan di spanduk tersebut. Terus ada layout dan komposisi. Layout dan komposisi itu nggak jauh-jauh, kita ngedesain sesuatu di slide PPT atau presentasi, itu aja udah termasuk layout. Terus kalau kalian bikin majalah, terus website, itu namanya layout atau penyusunan elemen visual untuk menciptakan keseimbangan dan keterbacaan. Terus ada teknik motion graphic. Jadi teknik motion graphic ini dia menggabungkan desain grafis dengan animasi untuk menyampaikan informasi secara visual dan bergerak. Jadi animasi, kartun 2 dimensi, kartun 3 dimensi itu
masuk ke dalam teknik motion graphic. Terus ada blending, penggabungan elemen secara halus. Kayak misalnya kalian menggabungkan dua lingkaran, terus kalian menggunakan onion atau penggabungan di dua di tengah itu blending juga, termasuk blending. Terus ada rendering itu kalau kalian bikin animasi sebelum dijadikan visual yang bergerak, itu kalian harus dirender dulu supaya jadi animasi. Terus ada efek tekstur dan bayangan. Kita menggunakan teknik membuat desain itu semakin dalam, berarti dia semakin jauh kan dituntut. Itu bagaimana kalian membuat visualnya aja. Terus ada complementary color, jadi pasangan warna yang berseberangan di roda warna. Jadi kayak merah ketemu hijau. Itu untuk memberikan kontras tinggi dan energi visual. Atau kalian menggunakan color yang monokrom, jadi atau monoton. Dengan satu warna kalian dari hitam ke abu-abu ke abu muda ke putih, itu udah masuknya ke monokrom sih, untuk memberikan variasi terang dan gelap. Terus ada desain interaktif dan responsif. Ada UI responsive, itu tadi aplikasi, kalau kalian klik pindah ke menu selanjutnya. Terus ada palet warna digital. Terus ada interaktif infografis, jadi itu bisa diklik, di scroll ke atas ke bawah, itu namanya interaktif infografis. Terus ada responsive grid, jadi kalau di laptop tampilannya beda, nanti di tablet tampilannya beda, dan di tampilan di handphone juga beda. Itu namanya responsive grid layout. Terus ada menu navigasi atau burger menu. Jadi kalau kalian sering lihat di website itu ada kayak button 3 garis di, entah itu di kanan pojok kanan atau di pojok kiri atas, untuk memunculkan menu lainnya. Jadi lebih mudah untuk penavigasian menu-menu di dalam website tersebut. Terus toolpan ya, kalau kalian desain kreator kartun atau kalian senang ngegambar di tab atau di laptop, yaitu ada toolpan kan, biar kita membuat desain secara presisi dan secara kebebasan kita. Nah, makanya ada toolpan. Kemudian ada implementasi Nirman dalam media digital, ada poster dan banner digital. Terus ada social media content, ada user interface, terus ada digital illustration, terus ada motion graphic dan animasi. Oke, ini studi kasusnya. Kalian bisa lihat di PPT, tapi mau kakak jelasin di sini. Kakak mau ngejelasin dari desain yang udah pernah kakak bikin. Ini kebetulan udah kakak upload di platform tertentu untuk dijadiin uang lagi. Jadi di sini kakak bikin cover buku sebuah kafe kopi. Kafe itu identik kopi sih sebenarnya. Di sini kakak bikin menunya itu dengan identik warnanya hitam, putih, dan coklat. Karena kopi itu kalau secara secara kita lihat itu biji kopinya itu kan warnanya coklat.
Jadi makanya kakak gunain warnanya coklat. Dari gambar ini cover depannya, yang ini cover belakang. Di sini kakak kasih logo atau brand merek dari cafe tersebut. Karena mereka punya sosial media yang untuk menampilkan entah promosi, menampilkan informasi-informasi terkait dari cafe. Di sini di cover depannya kakak tambahin informasi kontak atau media informasi atau media sosial. Jadi kalian bisa taruh logo-logo dari media sosial, logo Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp, email. Terus kakak juga kasih informasi alamat dari alamat cafe. Untuk dari pemilihan layout dari cover depannya, kakak sengaja masukin perpaduan dari biji kopi, bubuk kopi, dan daun kopi. Itu untuk mengidentikan atau menyampaikan kalau menu dari buku ini identik dengan kopi. Tapi karena dia nggak hanya menjual kopi saja, di sini kakak di cover belakangnya, selain kakak kasih gambar kopi, ini kalau nggak salah namanya Vietnam Drip kalau nggak salah waktu itu, karena udah lama nih. Terus dia juga jual nasi goreng dan snack. Jadi di cover belakangnya bukan hanya menggambarkan daftar menu tentang kopi, tapi juga menggambarkan menu-menu yang ada di cafe tersebut. Itu ada nasi goreng, snack yang digambarkan di cover belakangnya. Terus kalau kalian lihat penulisan kakak untuk tulisan daftar menunya, itu biar menarik, kakak baca bikinnya ala-ala penulisan Jepang, ya kan? Kalau Jepang itu kan dari atas ke bawah. Itu dengan tulisan menu, tulisan teksnya putih, backgroundnya hitam. Terus bikin untuk lebih menariknya lagi, di listnya ini kakak kasih dia warnanya hitam, teksnya hitam, dengan background perpaduan putih dan plus kuning. Untuk menarik aja, bikin menarik dengan hanya tulisan menulis. Untuk di belakangnya kakak juga memberikan beberapa tulisan yang berkaitan dengan kopi. Terus resep rahasia itu berkaitan dengan masakan yang menggunakan secret recipe. Terus kakak juga menggambarkan makanan yang enak.
di belakangnya dengan jenis font atau font type yang berbeda-beda setiap informasi yang mau kakak sampaikan. Sini di COVID time juga, kalau kalian lihat sini kakak kasih kecil itu biji, ilustrasi dari biji kopi. Oke, itu kalau kalian lihat secara keseluruhan dari teori Gestalt itu the law of fragments itu menggambarkan keseimbangan antara cover depan dan cover belakang. Di cover belakang itu hanya tulisan dan gambar. Jadi di cover belakangnya sederhana, di cover depannya walaupun sedikit terlihat penuh atau berat, tapi di situ untuk kakak gunakan untuk menyampaikan informasi penting, yaitu informasi kotak atau media informasi dari kafe tersebut. Dan tulisan menulis dengan warna yang kontras. Tiba-tiba ada warna kuning untuk menggambarkan ini nih dari buku menu atau daftar menu, Terus kesatuan dari warna coklat, hitam, putih untuk mendominasi dari tema dari kopi. Terus gaya fotografi yang kakak samain itu sih untuk fotografinya yang dikirim sama pemiliknya itu banyak, tapi kakak coba untuk ngambil gambar yang bagus sama gambarnya yang sesuai dengan tema dari kafe. Maksudnya bukan tema sih, tema kalau itu tuh buku menu kafe. Terus keseimbangan yang tadi kakak jelasin itu kalau secara keseluruhan itu keseimbangannya asimetris. Iramanya ini kalau kalian lihat nih dari sini ke sini atau rhythm dengan penekanan atau empasis dari penggunaan font type yang berbeda dan penekanan di sini nih, di sini. Terus kontras dari ini tadi, kontrasnya tiba-tiba ada kuning untuk memberikan kesan empasis atau penekanan. Atau kontras juga, kontras ya kan, tiba-tiba kuning. Sini kakak menggunakan teknik font serif. Ini dua ini serif. Terus yang ini kakak pakai font tipenya font dekoratif. Dekoratif. Terus kakak bikin proporsinya itu kanan kiri kanan kiri untuk foto-fotonya, kanan kiri kanan untuk penekanan atau irama, untuk memberikan irama juga. Terus kakak juga memberikan kesan kesederhanaan di cover belakang, simple. Terus studi kasus selanjutnya lagi. Ini kebetulan kakak bikin desain ini untuk lomba Chorisindo. Ini jadi kakak masukin logo Chorisindo.
Jadi temanya itu artificial intelligence di industri 5.0 di Indonesia. Sini kakak kasih penekanan atau kontras, emphasis atau kontras untuk titel. Kemudian kakak juga kasih penjelasan atau subjudul. Ini judul dari desainnya. Teknologi itu kalau kalian cari atau kalau kalian riset atau kalian cari tahu riset, teknologi itu identik dengan warnanya biru. Jadi di sini kakak menggunakan biru tua dan biru muda. Terus karena ini temanya artificial dan industri 5.0, itu kakak masukin icon-icon AI di dunia keindustrian. Di sini nih yang kecil-kecil. Yang bisa kita taruh AI atau terus sekarang AI itu kan bisa dikendalikan dengan dari jauh. Makanya kakak masukin handphone ini. Karena in Indonesia backgroundnya taruh dengan opacity backgroundnya itu kakak kasih bangunan identik Indonesia. Ada Monas, di sini kakak cari Menara Katulistiwa itu loh. Katulistiwa di Kalimantan, terus Candi Borobudur, dan di sini ada kecil di sini bangunan di Kuta atau Bali. Wihara di Bali. Ya kan? Terus di sini juga kakak kasih obesity untuk keotomatisan atau sini juga nih untuk menggambarkan industri, oke? Ini kakak kasih ini kan muncul, jadi dari bawah ke atas, movement atau visual flow. Sini prinsip-prinsip yang kakak gunain. Oke, ada lagi. Ini desain yang kakak pakai untuk seminar ilustrasi yang kebetulan itu pembicaranya itu di tahun 2023. Pak Kristutandi ini masih Kementerian Transportasi, dan ada Ibu Amelia Susilawati itu Direktur Gekti. Jadi di kampus kita identik welcome speech dan moderatornya itu juga disampaikan. Jadi makanya ada foto rektor sebagai pemberi sambutan pembukaan, terus moderator itu Warik 2 atau Warik non akademik kita. Terus pembicaranya itu kebetulan ada dua, ada Pak Kristutandi sama Ibu Amalia. Untuk judulnya kakak bikin gede atau emphasis, kontras. Sini kakak pakai rhythm atau movement atau visual flow. Ini sama ini nih.
Visual Pro. Untuk mengarahkan mata kita untuk baca judul dan lokasi seminar. Terus kakak juga pakai icon dari icon kalender sama jam untuk memberikan pesan mencolok untuk membaca informasi waktu seminar dan jam seminar. Di sini karena yang mengadainnya itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas EWP, itu kakak juga tulis di atasnya. Terus kakak masukin kontak personnya Bu Mardiana kemarin. Terus untuk pendaftarannya, ini kakak tulisnya kecil, tapi di sini untuk link pendaftarannya kakak bikin gede, itu penekanan juga. Karena ini seminarnya FEB dan akuntansi, di sini kakak masukin icon keuangan atau www keuangan atau akuntansi. Warnanya kakak bikin menggunakan perpaduan. Sini ada biru, putih, Tosca. Karena Raharja juga identik dengan hijau. Atau kalau kalian lihat yang gedung M itu dinding colornya tuh, warna dindingnya itu agak ketoskaan. Tosca. Jangan lupa logo kampus sama logo identik kampus. Ini untuk logo dari LDikti dan ini untuk kepesertaan nih universitas. Tuh dia masuk ke IEEE. Jadi ini desainnya simple, tapi kakak masukin informasi-informasi penting apa aja yang harus disampaikan dari brosur atau pamflet untuk seminar FEB ini. Sini juga kasih alamat dan website dari ini informasi. Untuk kalau yang nggak tahu Aula Raharja atau alamat dari Raharja, di sini kakak taruh alamatnya. Atau kalau misalnya di sini kenapa kakak taruh website Raharja, selain untuk memperkenalkan website Raharja, kakak juga di sini taruh untuk kalau kalian buka di web Raharja itu, ini udah. Nah, kalau kalian buka websitenya Raharja yang PMB, selain gambar lokasi, juga kalian bisa dapat direction mapnya dari ini di bawah ini, tinggal diklik aja. Oke. Itu juga salah satu dari tujuan kakak masukin websitenya Raharja. Terus ini udah. Terus tantangan Nirmana dalam media digital itu membutuhkan perangkat keras dengan spesifikasi tinggi.
Jadi kalau misalnya masih Intel Pentium, kalau kalian mau buka Illustrator CC 2020 misalnya atau 2019, itu nggak akan bisa kebuka karena berat. Jadi kalian harus punya perangkat yang sesuai untuk menggunakan ini aplikasi tadi, yang aplikasi ini nih. Photoshop, Illustrator, InDesign atau CorelDRAW tadi. Terus tantangannya lainnya itu ketergantungan pada software dan keterampilan digital. Terus perlu mempertimbangkan resolusi, kompatibilitas, dan kecepatan internet. Jadi kalau misalnya tadi, kalau kalian gambarnya cuma 100 kilobit, mau dicetak di 10 meter, itu udah pasti gambarnya pecah atau jadi pixel-pixel. Kita lanjut ke nirmana dalam seni dan arsitektur. Nirmana di seni dan arsitektur digunakan untuk bukan hanya menyampaikan makna dan fungsinya, tapi juga untuk mengasah kemampuan melihat kita atau kemampuan visual kita dalam menyusun tadi titik, garis, bidang, warna, tekstur menjadi komposisi yang harmonis dan ekspresif. Jadi sebagai seni kreator, misalnya kalian bikin, entah itu di seni itu kan ada seni rupa, itu kan ada membuat patung, atau jadi kan kalau kalian di seni rupa itu kan ada kalian membuat patung, seni grafis, seni kerajinan. Tuh kalian bikin batik, tenun, atau kalian tangan lainnya tuh kriya keramik, kriya logam, kriya keramik itu porselen, terus apa tuh tanah liat, tembikar itu kriya tuh. Itu dibuat sedemikian rupa sesuai keinginan kalian supaya menjadi sebuah produk atau sebuah seni yang komposisinya itu harmonis dan bisa menyampaikan, entah itu menyampaikan informasi, menyampaikan kesan, emosi dari pembuat seni tersebut. Itu biasanya digunakan di seni rupa. Kemudian kalau untuk arsitektur, untuk membangun ruangan secara visualnya itu menarik, entah itu warnanya, bentuknya atau bangunannya, atau bangunannya di luarnya terlihat sederhana, pas kalian masuk terlihat wah, kan itu ada kan sekarang. Itu untuk memiliki komposisi yang estetis tadi, itu termasuk komposisi estetis tuh. Fungsional, jadi arsitektur bukan hanya bangunan, kalian bikin kursi, bikin lemari, bikin tempat tidur, itu kan ada fungsinya. Bikin meja di dapur itu yang buat kompor itu kan, atau meja island buat makan, itu kan ada fungsinya dan secara kontekstual. Terus lanjut lagi untuk prinsip dalam seni dan arsitektur, udah pasti keseimbangan. Kalau emang kaki kursi mau 3, diatur sedemikian rupa supaya fungsinya tetap berguna untuk diduduki. Jadi tadi bikin segitiga, tapi kalau kalian nyusunnya jadi segitiga siku, ya udah pasti nggak seimbang atau jomplang. Terus ada irama, penekanan, terus kesatuan, proporsi, dan kontras. Nah itu setiap ruangan warnanya beda-beda, atau di dalam ruangan kursinya ada yang warna hitam, biru, merah, kuning, itu buat kesan kontras. Itu tergantung dari si arsitekturnya. Terus kita lanjut
Penerapan nirmana dalam seni rupa itu ada melukis dengan memperhatikan komposisi warna, tekstur, yang digunakan untuk menciptakan keseimbangan dan penekanan atau empasis pada lukisan yang mau kita sampaikan, atau pesan ekspresif emosi yang mau kita sampaikan dari lukisan tersebut. Terus membuat patung dengan proporsi, yaitu supaya patungnya bisa berdiri, mungkin dikasih atau kalian bikin 3D yang pakai bangunan, pakai apa sih namanya itu, tusuk gigi, pakai stick es krim. Itu bagaimana supaya proporsi dari seni 3D kalian itu atau DIY 3D kalian itu bisa berdiri dan bisa terlihat proporsi. Ya pasti terlihat menarik juga. Bukan hanya terlihat menarik, tapi ada fungsi dan ada makna dari pembuatan seni patung yang kalian buat. Terus ada karya kolase. Terus penerapan nirmana dalam arsitektur. Ada itu untuk misalnya kalian setiap ruangan ada yang dindingnya itu masih nggak diplester, jadi bata-batanya masih kelihatan. Terus ada yang diplester. Terus di bagian lainnya ada yang dikasih wallpapernya juga ada yang bertekstur, ada yang licin, ada yang mungkin terlihat kedalaman di dalam wallpapernya. Itu ya tadi balik lagi kepada si arsitekturnya yang membuat ruangan tersebut terlihat menarik dan memiliki empasis tersendiri di setiap ruangan. Ya, ke dalam nirmana dalam arsitektur, itu tadi desain jendela yang dibikin dikasih ornamen-ornamen, entah ornamen bunga atau dikasih bentuk yang lucu-lucu jendelanya atau pintunya. Itu penerapan dari nirmananya. Terus pengaturan ruangan tadi yang tadi kakak bilang, ada yang dindingnya mau versi industrial atau versi simple, versi minimalis, itu kan tergantung dari desain interior. Terus penggunaan warna dan tekstur tadi. Terus penekanan pada elemen, pintunya, ruangannya tadi semuanya serba putih, tiba-tiba pintunya kita buat warnanya merah untuk memberikan penekanan atau itulah pintu keluarnya, memberi kesan besi visual. Jika itu penekanan pada pintu atau membuat kontras empasis dari ruangan tersebut. Untuk studi kasusnya, itu bangunan tradisional yang menggunakan prinsip keseimbangan simetris. Ini kalau kalian lihat, mau bangunan tradisional apapun udah pasti dia memiliki prinsip simetris. Kayak rumah rumah Padang, dia kan walaupun dia begini kan dia kanan kirinya sama kan. Bahkan untuk bangunan di luar, bangunan pendukung di luarnya pun dibikin sama. Ini kan sama nih, di sini ada, di sini juga ada, cuman dia konsepnya berbeda untuk bagian depannya. Cuman kalau kalian lihat, perhatiin lagi, dia konsepnya sama, tetap garis-garis ke bawah juga. Cuman di sini ada satu tiang lagi di sini. Terus ini simetris kan, kanan dan kiri. Ini sama. Ada dari gambar ini kita bisa melihat movement dari depan, dari arah kita untuk masuk ke depan. Terus ada
Masjid Agung di Padang juga sama, menggunakan konsep dari rumah tradisional Padang. Terus ada studi kasus karya seni patung publik yang menunjukkan proporsi dan pandangan elemen tertentu untuk menyampaikan pesan. Di sini kakak ada kasih contoh patung publik di Dubai. Jadi di sana ada patung 3 jari selain sebagai penghormatan dari Syekh Muhammad bin Rashid Al Maktoum. Ini juga mewakili nilai-nilai kota. Jadi kalau kalian perhatiin 3 jari ini, kalau ini jadi W, terus kalau nggak ada jempolnya jadi V, terus kalau nggak ada jari tengahnya jadi L. Itu menggambarkan W itu win, terus V itu victory, dan L itu love. Itu untuk menggambarkan nilai-nilai kota dari Dubai. Terus ada lukisan dinding yang memanfaatkan irama, terus penekanan, tekstur. Nih kalau kalian lihat di sini ada kakak masukin ini lukisan di dinding, itu dia kasih tekstur supaya terlihat kayak daun, bunganya muncul untuk menciptakan harmoni kontras juga dari dinding yang tadinya sini kosong atau sederhana, dia kasih penekanan untuk lukisan dindingnya. Terus intonasi berbasis cahaya atau bayangan. Ini kalau yang udah jago seninya nih, dari peletakan dari visual yang dia buat ini, pas dikasih cahaya itu menggambarkan orang yang sedang membawa bola atau lingkaran. Tahu juga ini termasuk dalam ilusi optik. Jadi manfaat penerapan nirmana pada seni dan arsitektur itu untuk meningkatkan nilai estetika karya seni dan bangunan, menambah fungsi dan kenyamanan dalam arsitektur, terus membantu menyampaikan pesan artistik dan budaya secara efektif, dan meningkatkan daya tarik visual dan pengalaman pengguna. Good design is obvious, great design is transparent. Jadi desain yang baik itu terlihat jelas, dan desain yang hebat itu terasa alami. Jadi kalau kita bikin lukisan, yang bikin media-media penyampaian informasi tadi, yang media digital, marketing, poster, itu kita bisa menggambarkan informasinya yang jelas, namun terlihat natural atau transparan. Jadi nggak terlihat kalau itu tuh yang tadinya backgroundnya dibuat gradien, backgroundnya hitam, tulisannya putih, itu terlihat alami. Jadi tulisannya terbaca jelas, dan audien atau yang melihat desain kita itu atau seni kita itu nggak sadar kalau tadi kalau dia lihat lukisan, ternyata dari lukisan tersebut menggambarkan kemarahan, kesejukan dari desa atau keramaian dari kota. Itu secara tidak langsung menyampaikan informasi yang jelas dan secara alami. Udah masuk ke summary atau ringkasan. Seperti biasa untuk ringkasan baca di materi yang udah kakak taruh di Aidu. Kalau gitu, karena ini udah hampir mau sejam, terima kasih yang udah mau dengerin atau perhatiin rekodan kakak untuk menyampaikan materi ke-11 ini. Kakak akhirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 감사합니다. 다음 주 더 많아요.